Apalagi kita bicara DKI. DKI ini semua mata terbuka. Lebih banyak orang inteleknya di DKI ini. Iya. Jarum jatuh pun bunyi semua tahu. Jadi kalau mau bermain di DKI ini harus luar biasa hebatnya. Ya masalahnya kita ini diciptakan memang untuk jadi pejuang. Kita tidak pernah gentar terhadap lawan siapapun. Tidak perlu kita khawatirkan. Oke. Tapi kita perlu gentar terhadap niat kita. Kalau niat kita baik, kita berani. Kita jahat, kita takut. Oke. Itu saja standarnya. Oke. Jadi siapapun yang kita hadapi, kita nggak perlu gentar. Kita betul-betul memastikan para penyelenggara pemilu ini untuk berlaku fair. Dari awal harus kita kawal. Oke. Itu juga kita butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan media, harus kita kawal. Digedor terus. Digedor terus mereka itu, supaya jangan macam-macam. Selebih dari situ kita nggak khawatir apa-apa. Nah, insya Allah kalau DKI, relawan yang begitu kuat di sini, ya, teritorialnya teritorial memang wilayah kita, kita punya banyak pasukan di sini. Insya Allah saksi-saksi kita lebih kuat nantinya. Pertanyaannya, Anda kenapa mengeksklud Nasdem? Karena alasan yang tadi ya? Kalau saya seandainya nanti Mas Anies maju, ya, lalu ya saya lebih menyarankan nggak usah lah, karena nggak ada manfaatnya juga. Kemarin juga nggak banyak bantuannya juga. Tapi mereka kan ada televisi kan? Televisinya coba, kalau kita mau jujur, ya mohon maaf ini, kita ngomong apa adanya ya. Kemarin pada waktu kita lagi sibuk-sibuknya membangun opini, apa bantuan televisinya dari di MK ya? Di MK ya? Dari MK. Iya. Kita nggak pernah diundang sebagai narasumber di sana. Oke. Ya. Diundang cuman hanya yang kecil-kecil, nggak ada yang substantif. Dan opini tidak pernah dibantu di sana. Itu fakta. Kawan-kawan kita, misalnya Anda waktu itu sebagai tokoh narasumber utama kita, Bambang Wijayanto, Hamdan Zulfa, mereka malah justru mengundang orang-orang lain. Tidak ada dukungan sekalipun untuk opini kita. Pasca kita kalah suara, mereka langsung balik kanan, terang-terangan. Jadi politik yang beretika betul-betul nggak bahkan balik kanannya itu tidak hanya ketika kalah di MK, tapi begitu diumumkan hasil oleh KPU kan sudah. Oh iya, maksud saya diumumkan KPU setelah kanan semua. Kita nggak ada dianggap, nggak pernah diundang. Saya tidak mau memojokkan Anda. Finally kalau kemudian Anies didukung oleh Nasdem, karena itu kan kalau-kalau Mas ya. Saya justru pengen yang lebih substantif. Anda yakin nggak sebenarnya Pilpres kemarin itu curang? Oh, sangat yakin. Kita sangat yakin. Makanya kita dengan semangat dan dengan penuh keyakinan kita akan menang kemarin itu. Kalau itu sangat curang. Makanya itu ya, kalau kita simak dalam semua putusan hakim, 88 hakim, semua merekomendasikan bahwa peristiwa kemarin dalam Pilpres jangan diulangi di Pilkada. Kalau Anda ingat kan? Ada kalimat itu, jangan diulangi di Pilkada. Apa itu? Cawe-cawe penguasa. Bansos jangan digunakan. Aparat jangan digunakan. Lalu KPU Bawaslu jalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Semua 88 itu mengatakan hal yang sama. Artinya apa? Semuanya mengakui. Kondisi yang sebenarnya itu mengakui, cuma beda ada yang sudah diikat lehernya. Kalau itu ya kita paham lah. Tapi kalau kita bicara curang secara formal, minimal 3 orang mengatakan curang. Nah, kenapa saya tanya demikian? Sangat mungkin nanti kalau Anies maju dan berhadapan lagi dengan penguasanya sudah beda, tapi bau-baunya masih kuat kan, Prabowo, Jokowi. Karena kita tahu Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, 1 bulan setelah itu 27 November akan pilkada serentak di seluruh Indonesia.
saya tidak tahu apakah dia sudah konsolidasi atau tidak. Karena jangan lupa, walaupun dia baru dilantik, tapi sekarang dia sudah presiden elect, sudah berkunjung ke luar negeri dan lain sebagainya, ya kan? Kita sudah ada 2 presiden. Dan juga kita tidak tahu apakah mereka nanti kompak untuk bagi-bagi teritorial. Misalnya Sumut buat Bobi, Jawa Tengah buat siapa misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu soal yang nanti kita akan ketahui kemudian. Tapi bagaimana strategi Anda dan keyakinan Anda bahwa pilkada ini memang akan benar dan genuine hasilnya, tidak ditentukan oleh bukan hanya dukungan loh, tapi permainan. Kalau dukungan sih di belakang, tapi permainan itu di depan. Gimana? Saya pikir begini ya. Saya pikir nanti setelah selesai Presiden Jokowi, suasana akan berubah. Oke. Saya meyakini itu. Oke. Karena saya meyakini Prabowo nanti akan sebagai presiden yang terpilih, dan dia akan, setelah dia dilantik, Ya. dia akan menunjukkan sikap dia bahwa dia sudah selesai, beliau sudah jadi presiden. Oke. Lalu dia ingin menjaga nama baik itu. Oke. Saya meyakini itu, sehingga saya meyakini Prabowo tidak akan cawe-cawe dalam urusan ini. Oke, belum terpikir jangan-jangan ya, karena Ya. baru biasanya. Ya, pertama, dan saya yakin karena begini, kita bisa lihat backgroundnya Prabowo, latar belakangnya dia, ya. Lalu juga bagaimana hubungan dia selama ini dengan Mas Anies. Selama ini kan hubungannya sangat baik. Iya. Gitu. Yang bermasalah ini kan Anies dengan Presiden Jokowi. Iya. Sama Prabowo sebetulnya nggak ada permasalahan. Kalau bersaing ya wajar-wajar saja. Gitu. Nah, sehingga saya meyakinin bahwa Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe dan akan membiarkan proses pilkada secara demokratis. Saya meyakini. Anda meyakini atau harapan ini? Saya meyakini. Oh, meyakini ya. Saya Oke. meyakini. Kalau meyakini lebih dari harapan. Iya, saya meyakini. Luar Sehingga- biasa Prabowo ya. Apalagi kita bicara DKI. Iya. DKI ini semua mata terbuka. Lebih banyak orang inteleknya di DKI ini. Iya. Jarum jatuh pun bunyi, semua tahu. Oke. Jadi kalau mau bermain di DKI ini harus luar biasa hebatnya. Gitu. Kalau di daerah-daerah kemarin oke lah bisa dimainkan. Kalau di DKI itu akan lebih susah untuk bermain. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini kita selalu orang ada bicara mengenai histori 2017 ya. 2017 itu Anies menang, tapi jangan lupa putaran pertama kalah, ya kan? Ya, betul. Pada putaran kedua baru menang. Banyak yang mempermasalahkan juga, ada gerakan 212, ada penersangkaan dan Ahok, ya. pendakwaan Ahok dan lain sebagainya. Seandainya nanti Anies bersaing sama Ahok lagi, tapi rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Masalahnya Ahok sudah nggak didukung lagi sama presiden. Iya. Karena Ahok PDIP kan. Iya. Saya membayangkan misalnya ya, Anies Ahok nggak bisa juga karena nggak bisa jadi wakil gubernur. Jadi ini sekaligus klarifikasi ya buat sobat daerah sekalian. Jadi tidak ada paket Anies Ahok ya. Anies Ahok. Kalau Ahok mau maju, dia harus maju dari paket lain. Iya, betul. Ya kan? Ya let's say misalnya katakanlah Anies, saya membayangkan Anies berhadapan dengan koalisi penguasa. Koalisi Gerindra, PAN, kemudian mungkin P3 masuk di sana juga, Golkar juga masuk, melawan, jangan-jangan Nasdem juga di sana, kita nggak tahu kan, melawan pendukung Anies ya. Apa yang Anda bayangkan? Atau apa yang Anda siapkan sebagai tim hukum yang barangkali ada perpanjangan tugas sampai pilkada DKI gitu ya. Ya, masalahnya kita ini diciptakan memang untuk jadi pejuang. Oke. Kita tidak pernah gentar terhadap lawan siapapun. Oke. Tidak perlu kita khawatirkan. Oke. Tapi kita perlu gentar terhadap niat kita. Kalau niat kita baik, kita berani. Kalau niat kita jahat, kita takut. Itu saja standarnya. Jadi siapapun yang kita hadapi, kita nggak perlu gentar. Oke. Lalu yang tadi kembali tentang Anies ya. Anies itu sudah membuktikan selama 5 tahun di DKI, dia melakukan hal-hal yang terbaik. Iya. Itu bisa disurvei, bisa dilihat secara nyata. Banyak sekali pembangunan dan masyarakat merasakan itu. Iya. Gitu. Makanya dia diusung menjadi calon presiden. Iya. Dengan jumlah suara yang kemarin cukup signifikan. Iya. Bayangkan seorang Anies bisa dapat hampir 50 jutaan. Iya. Untuk semangat perubahan, nggak pakai apa-apa loh itu. Iya.
Artinya apa? Artinya dia telah berhasil menunjukkan kerjanya. Jadi ada track recordnya. Jadi orang bukan katanya, tapi dia sudah menunjukkan bukti fakta. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaannya kan kita tidak mau konyol. Hanya orang bodoh, hanya keledai yang mau jatuh Masuk di lubang lubang yang sama. sama. Kalau Anda evaluasi ya, terlepas bahwa sebenarnya kita harusnya ada peluang menang di MK kemarin itu, orang membayangkan Soehartoyo ke kita juga Ya, ya. tidak melipir ya. Apa yang Anda pikirkan kalau seandainya memang saya pastikan akan balik lagi ke permasalahan hukum juga nanti. Apa yang Anda yang sekarang terlintas, ya jangan terlalu konkret juga, tetapi paling tidak apa yang terlintas di Anda untuk persiapan ke depan sebagai koreksi kemarin? Pertama, tentang saksi di lapangan. Kita kemarin memang oleh karena terlampau luas dengan biaya kita yang sangat minim kemarin itu kita kelemahan di sana. Lalu kedua, yang harus kita akui, kita betul-betul memastikan para penyelenggara pemilu ini untuk berlaku fair. Dari awal harus kita kawal. Juga kita butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan media, harus kita kawal. Digedor terus mereka itu supaya jangan macam-macam. Selebih dari situ kita nggak khawatir apa-apa. Nah, insya Allah kalau DKI relawan yang begitu kuat di sini, teritorialnya memang wilayah kita, kita punya banyak pasukan di sini. Insya Allah saksi-saksi kita lebih kuat nantinya. Jadi Anda seperti ingin dalam tanda kutip mengulangi kelemahan, bukan mengulangi, memperbaiki kelemahan yang ada. Harus kita akui ada beberapa kelemahan kemarin. Jadi the last question adalah, jadi Anda berharap betul Anies masuk dalam bursa Pilgub DKI? Pilgub DKJ. Yang paling penting itu, saya nggak percaya juga DKJ. Jangan-jangan DKI juga tetap. Karena Prabowo nggak mau pindah juga. Jauh di sana dan capek. Pertama begini ya, kita jangan mencintai kekuasaan. Tapi gunakan kekuasaan untuk mencintai banyak orang. Dengan semangat itu, saya yakin Mas Anies akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan berguna bagi masyarakat di DKI, insya Allah. Dan jangan berpikir 2029. Jangan dulu lah. Belum saatnya kita berpikir itu. Kita sekarang kerja nyata dulu. Artinya maksudnya ketika Anda dijadikan gubernur DKI, ya kerjalah dengan jadi gubernur DKI sebaik-baiknya. Jangan perkara kemudian eksesnya Anda dicalonkan di 2002 itu ekses saja. Karena kalau Anda kerja baik, ya Anda akan dicalonkan orang. Tapi kalau Anda kerja tidak baik, jangan berharap gitu. The last statement coba apa? Ya pertama, kekuasaan itu semu. Jadi silih berganti kekuasaan. Jadi jangan pernah bangga atas kekuasaan yang kalian miliki. Ya, kita baca sejarah bagaimana Soeharto berkuasa 30 tahun, Jenderal Bintang 5, punya partai, punya semua kekuasaan. Tapi setelahnya begitu-begitu saja. Nah, itu yang kita pesankan kepada Mas Anies. Jangan pernah mencintai kekuasaan, tapi gunakan kekuasaan untuk mencintai banyak orang. Jadi gunakan kekuasaan sebagai sekedar sarana saja.